Bapak-bapak maaf ya, tolong jangan ngomong sembarangan. Kakak ipar saya itu nggak mungkin ngelakuin itu ke kakak saya. Saya tahu banget kok dia sangat mencintai kakak saya. Loh, sekarang ini lagi banyak masalah. Suami bunuh istrinya sendiri. Ujung perkaranya karena suaminya punya simpanan lain. Iya kan? Iya, benar tuh. Buktinya, Pak Andre merasa sangat bersalah kehilangan almarhumah. Saya tetap gak percaya. Kakak ipar saya nggak mungkin ngelakuin itu ke almarhumah kakak saya. Pak, udah ya Pak. Kita nggak boleh suuzon. Mendingan sekarang kita doain yang terbaik untuk almarhumah dan juga untuk Pak Andre. Ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Sekarang kita mulai aja langsung isinya. Ayo. Mas, aku jadi kepikiran ya sama omongan orang-orang itu. Kalau Vina itu dicelakain sama Mas Andre. Kamu ngapain sih mikirin soal itu? Itu kan cuma praduga aja. Udah nggak usah kamu pikirin. Mending sekarang kamu istirahat tidur ya. Gimana aku mau tidur, Mas? Gimana kalau benar kata orang-orang itu? Kalau Vina itu dicelakain sama Mas Andre. Kenapa sih kamu selalu aja mikirin hal yang gak penting? Yang harus kamu pikirin itu, kapan kamu hamil? Kapan kamu bisa kasih saya cucu? Bu, udah Bu. Jangan bahas soal itu ya. Halo? Halo? Siapa sih yang nelfon? Gak tahu Mas, nggak kenal. Ya kalau nomor nggak kenal langsung blok aja daripada ganggu. Ya? Iya Mas. Kenapa nggak kamu aja sih yang meninggal? Kenapa harus teman kamu sih? Astagfirullah, Bu. Aku tahu Ibu gak pernah suka sama aku karena Ibu mau jodohin Mas Desa sama anak teman Ibu. Tapi aku gak nyangka Ibu doain aku kayak gini. Ibu mau aku cepat meninggal. Kalau kamu meninggal kan anak saya jadi duda. Jadi bisa nikah lagi. Nomor yang tadi telepon lagi. Sar, kamu angkat deh itu teleponnya. Siapa sih yang telepon? Ganggu aku tidur tahu. Kamu tanya yang nikah sama dia maunya apa? Iya Mas. Halo? Tolong! Tolong aku! Mas bangun Mas. Ini yang telepon Vina Mas, coba kamu dengerin deh Mas. Vina apa sih? Sar, mana sih? Halo? Halo siapa ya? Halo? Apaan sih orang mati juga? Lagian kamu kan tahu Vina udah meninggal, nggak mungkin lah dia nelfon kamu. Tapi beneran Mas, tadi yang telepon tuh suaranya suara Vina. Sarah, kamu tuh halusinasi. Vina itu udah meninggal. Dia itu udah dimakamin dan semua orang juga tahu kok. Udah ya, sekarang aku mau istirahat, aku mau tidur. Jangan ganggu aku. Ya Allah, udah subuh kayak gini aku masih nggak bisa tidur. Aku masih terbayang-bayang suara Vina tadi. Ini gelasnya mana ya? Masa ya kita makan nggak pakai minum?
Gimana sih kamu gitu aja lupa? Iya, Bu. Kok izin banget sih? Kamu sengaja ya mau bikin darah tinggi saya kambuh? Ini aslin banget, kamu tumben-tumbenan masak kayak gini. Maaf ya, Mas. Semalam tuh aku nggak bisa tidur. Jadi aku nggak konsentrasi bikinnya. Aku sarapan di kantor. Mas, Kamu itu benar-benar nggak tahu diri ya. Dasar istri nggak bener. Bisa-bisanya kamu masak sarapan kayak begini sampai suami kamu makan di luar. Hah? ya Allah. Semalam itu aku benar-benar kepikiran lagi sama telepon itu. Apa mungkin emang benar-benar arwah Vina lagi yang telepon aku? Bisa aja kan dia minta tolong sama aku untuk ngebuka tabir kematiannya. Apa jangan-jangan benar lagi yang kata orang-orang kalau Vina meninggal itu bukan karena tenggelam tapi ditenggelamkan sama suaminya. Ren, belakangan ini pernah nggak kamu terima telepon, terus pas kamu angkat suaranya Vina? Enggak pernah, Mbak. Oh, tapi Mbak Vina pernah datang ke mimpi aku seolah seperti minta tolong ke aku. Semalam tuh aku dapet telepon. Ini benar-benar nyata banget. Suaranya tuh kayak suara Vina. Dan dia minta tolong juga sama aku. Aku jadi curiga. Jangan-jangan Vina itu tenggelam bukan tidak sengaja, tapi disengaja. Maksud Mbak? Jujur, aku tuh curiga sama Mas Andre. Karena waktu Vina tenggelam di danau, mereka lagi bareng-bareng kan? Mbak, nggak mungkin Mas Andre celakain Mbak Vina. Aku tahu banget Mas Andre sangat mencintai Mbak Vina. Mas Andre cerita, saat Mbak Vina tenggelam, pas banget Mas Andre nggak ada di dekat Mbak Vina. Makanya dia nggak sempat nyelamatin Mbak Vina. Justru Mas Andre sangat kehilangan Mbak Vina, makanya dia sampai sedepresi itu. Mbak lihat sendiri kan? Mas Andre depresi sampai harus minum obat untuk nenangin dirinya. Iya, aku tahu. Tapi ini tuh aneh. Aku terus kepikiran sama ucapan Vina di telepon. Udah Mbak, sekarang aku mau ke rumah Mas Andre. Untuk apa? Untuk pastikan dia minum obat. Tapi kan Mas Andre itu bukan kakak ipar kamu lagi. Jadi ngapain kamu sana? Ya karena aku kasihan sama Mas Andre. Mas Andre kan gak punya siapa-siapa. Mas Andre kan sebatang kara. Biar gimana pun, Mas Andre tuh pernah jadi kakak ipar aku. Jadi aku ngerasa udah kewajiban aku buat ngerawat dia. Biar setidaknya depresinya gak semakin parah, Mbak. Udah Mbak, aku harus ke rumahnya Mas Andre. Vina. Mas Andre. Mas, pasti kamu belum minum obat. Bu, kakaknya Iren kan udah meninggal. Di dalam rumahnya cuma ada mantan iparnya. Ngapain dia sering-sering kesana? Katanya sih kasih obat buat mantan iparnya. Perhatian banget ya. Jangan-jangan mereka berdua pacaran. Kayaknya sih, Bu. Apa iya? Iren ternyata suka sama Mas Andre. Emang sih dia tuh kelihatan perhatian banget sama Mas Andre. Vin. Mas, sekarang kamu minum obat ya. Ya, Mas. Sebentar, Mas. Vina.
Ya baik, saya ke sana sekarang. Mas, aku harus ke kantor sekarang. Nanti malam aku balik lagi. Vin, sebenarnya aku nggak depresi. Aku sehat. Cuma aku nggak mau disalahin atas kematian kamu. Dan orang-orang juga nyalain aku, termasuk keluarga kamu. Karena aku nggak berhasil nyelamatin kamu.